Halo, kaum rebahan dimanapun kalian rebahan saat ini, apa kabar kalian hari ini? Saya harap stok kuota Anda masih aman. Bagaimana rebahan kalian? Mengasihkan atau malah menganjingkan? Gak enak kan rebahan? Begitulah yang selama ini saya rasakan. Tiap kali rebahan selalu saja dibilang malas. Padahal kan kita diperintahkan untuk rebahan. Anjir. Terkadang kita kalau rebahan kepikiran besok mau makan apa ya? Kerja enggak, rebahan mulu. Kuota sekarat, wifi tetangga nunggak udah 3 bulan. Ditambah lagi orang tua ngomel, lu sih malas tiduran mulu. Ya elah, gini amat ya hidup gue. Dan akhirnya saya kepikiran buat konten tentang malas. Apakah ini penyakit menular atau kagak? Atau penyakit keturunan? Tapi perasaan orang tua saya rajin-rajin aja tuh. Tapi karena di situ saya mencium aroma uang, akhirnya jadilah buat konten tentang malas. Ternyata dari rebahan kita bisa menghasilkan uang. Ternyata semudah itu ya menghayal saat bermalas-malasan. Kembali lagi ke malas, apa sih sebenarnya malas dan bagaimana bisa terjadi? Intro dulu. Malas biasanya identik dengan orang yang lemah saat bekerja. Mungkin dia lapar, tidak mau ngapa-ngapain, bingung harus melakukan apa, maunya rebahan mulu, seperti saya. Tapi kan saya juga kerja, mandangin akuarium, angkatin jemuran, karena saya tahu sakitnya digantungin. Kadang saya juga pergi mancing supaya tidak dibilang malas, tapi itu nggak berlangsung lama, karena saya tahu lelahnya menunggu. Anjir, kok jadi stand up gitu ya. Akhirnya saya searching tentang malas di suatu artikel. Nah, nemulah ini, masalah kejiwaan cuk. Kemalasan ini termasuk kata yang paling tua dipakai manusia. Kita akrab dengan kata ini dari kecil sampai tua. Oh, jadi dari kecil kita tuh sudah diajarin malas sebenarnya. Malas adalah suatu perasaan di mana seseorang akan enggan melakukan sesuatu karena dalam pikirannya sudah memiliki penilaian negatif atau tidak adanya keinginan untuk melakukan hal tersebut. Oh, jadi pikiran Anda sudah negatif gitu ya, sudah kotor gitu. Jadi akhirnya malas melakukan sesuatu. Penyebab kemalasan adalah cinta kesenangan, mengutamakan pengangguran, dan tidak siap menghadapi kesulitan. Bisa juga rasa malas timbul karena tabiat atau kebiasaan seseorang yang cenderung bermalas-malasan. Keadaan lingkungan juga berpengaruh terhadap mood atau selera seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan, bentuk, dan sifat. Kemalasan yang dipicu oleh perubahan faktor eksternal, meminjam istilah yang dipakai Philip G. Zimbardo Scott Forstmann tahun 1979 dalam bukunya Psychology and Life. Ini bisa disebut kemalasan yang berbentuk state atau keadaan. Seseorang pengusaha akan mendadak malas berusaha ketika uang hasil usahanya selama ini raib ditipu orang. Seorang pelajar atau mahasiswa akan mendadak malas ketika dosen atau guru kesayangannya tidak lagi diberi tugas mengajar materi kesayangan. Apalagi kalau dosen atau guru yang cantik gitu kan, beri mata pelajaran ya sukanya bercanda-bercanda gitu ya, sukanya gimana gitu kan. Banyak orang yang tiba-tiba malas dan saat isi dompetnya kosong. Ya kadang-kadang saya juga malas dompet saya kosong. Tapi kalau kosong terus nggak bekerja ya tetap kosong. Masa kita mau bermalas-malasan? Jadi kemalasan ini bentuknya sementara gitu ya. Kemalasan yang timbul akibat irama atau mood. Mood adalah perubahan intensitas perasaan. Ada yang menyebutnya juga dengan istilah siklus kehidupan, life cycle. Bukannya cycle itu recycle ya, berulang. Kemalasan yang memang itu kita sendiri yang menciptakan. Kemalasan semacam ini biasanya disebut trait, yang berarti bawaan. Bawaan di sini maksudnya bukan bawaan dari lahir atau semacam yang sering kita sebut takdir seseorang. Bawaan di sini maksudnya kita yang menciptakan, kita yang memilih, kita sendiri yang menjadi penyebabnya.
Kemalasan seperti ini sifatnya permanen atau abadi. Jadi selama Anda sendiri menciptakan, ya ini tetap permanen. Selama kita tidak mengubahnya, selama itu pula kemalasan itu bertengger di dalam diri kita. Ada yang bilang kemalasan bawaan ini tidak ada obatnya. Siapapun tidak dibekali mujizat untuk menyembuhkan penyakit yang bernama kemalasan bawaan ini. Kembali lagi kepada diri kita sendiri. Penyebab kemalasan. Menurut logika yang normal, tentu tidak ada orang yang ingin malas. Ya seperti saya juga tidak ingin malas, tapi karena kondisi seperti ini ya kita juga bermalas-malasan akhirnya. Buktinya tidak ada yang merasa bahagia dan kemalasan. Siapa sih yang bahagia? Saya juga tidak bahagia dan kemalasan ini. Jadi jika begitu berarti kira-kira kemalasan itu muncul karena ada sesuatu. Apa sesuatu itu? Tentu ini banyak. Berdasarkan praktek dan teori ada beberapa hal yang kita jadikan petunjuk atau acuan. Yaitu yang pertama, tidak memiliki sasaran hidup yang jelas. Jadi Anda tidak ada kejelasan hidup itu. Apa sih yang Anda ingin capai? Apa sih yang ingin Anda cita-citakan? Itu nggak tercapai hidupnya. Jadi akhirnya Anda malas gitu, malas aja terus. Itu aja terus. Yang kedua, filsafat hidup yang negatif. Misalnya daripada sudah bekerja keras tapi tidak kaya-kaya, mending kerja salah-salan. Ya tapi kan tidak begitu juga sih yang Anda pikirkan. Kalau tidak bekerja ya gimana Anda menghasilkan sesuatu yang berguna? Ngapain sekolah rajin-rajin? Atau sudah banyak sarjana yang nganggur? Ya emang banyak sih sarjana yang nganggur, tetapi kan mungkin rezeki mungkin belum punya rezeki gitu mungkin. Jadi Anda pandai-pandai lah gitu mencari sesuatu. Boro-boro cari rezeki yang halal, yang haram aja susah. Nomor 3, terlalu banyak dan terlalu lama membiarkan pikiran atau perasaan negatif. Nah, ini penyebabnya. Jadi kalian gak usah terlalu lama gitu menyebabkan pikiran negatif. Sekali lah berpikir positif. Ya bukan sekali-sekali sih, ya sering-sering lah berpikir positif gitu. Supaya kemalasan itu tidak terjadi. Jadi kalau kalian malas, ya mau gimana jadinya gitu. Misalnya saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya selalu minder, saya selalu ragu-ragu, saya malas-malasan, saya tidak bahagia dengan diri saya dan seterusnya. Ya kalau begitu terus ya kapan kalian majunya gitu? Nggak akan maju-maju manusia seperti itu. Gitu. Jadi usahakanlah kalian itu menjadi orang-orang yang baik gitu ya. Supaya bisa mendapatkan sesuatu hal yang sangat istimewa begitu. Jadi kesimpulannya berpikirlah yang positif. Kalian itu baik sesuai ajaran agama maupun ilmu pengetahuan, punya nasihat yang sama, dan dalam keadaan apapun atau dalam posisi apapun dianjurkan untuk memilih pikiran yang positif dan berorientasi bersyukur. Yang keempat, tidak mau memilih yang positif. Untuk orang dewasa ini adalah kunci. Gagal bercinta, maksudnya gagal menikah gitu ya, gagal usaha, gagal berkarir dan lain-lain. Memang itu semua bisa memicu kemalasan. Tapi seperti yang sudah kita singgung, kemalasan di situ sifatnya hanya sementara. Yang kerap membuatnya abadi adalah menolak untuk segera bangkit. Yang kelima, kurang belajar menggunakan ledakan emosi. Marah, tidak puas, malu, takut, dan ingin dipuji, dan seterusnya itu adalah termasuk bentuk ledakan emosi. Hal ini bisa kita gunakan untuk mengusir kemalasan dan bisa pula kita gunakan untuk menambah kemalasan. Takut akan dimarahi orang tua misalnya, atau takut dimarahi sama bos gitu ya kalau kerjanya nggak benar. Ya kalau kerja nggak benar ya terus dia dimarahin, siapapun juga akan marah. Mungkin takut dimarahin orang tua karena nilai jelek. Ya karena kalau nilai lu jelek berarti lu jarang belajar karena lu malas tadi. Jadi supaya orang tua tidak malas dengan nilai jelek, kalian harus belajar, harus rajin belajar gitu. Oke, sekian video dari saya. Jangan lupa kalian like, comment, and share, dan subscribe juga supaya saya bisa lebih seperti channel-channel sebelah. Dan jangan kalian bermalas-malasan, ayo bangun dan terus semangat bekerja menggapai sesuatu supaya uang kalian dapat banyak dan kalian bisa membeli sesuatu yang kalian inginkan gitu. Ya semoga channel ini bermanfaat bagi kalian semuanya dan berguna. Meskipun sebentar begini ya saya ngeditnya siaran juga cuk. Oke, terima kasih, thank you, arigatou gozaimasu, matur suwun, salam setia ranjang.